Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya ya. Hari ini meskipun libur, kita bertemu lagi untuk belajar ya nak ya. Nah, seperti misalnya katakan kemarin, kita akan melanjutkan pembelajaran. Nanti anak-anak bisa akses di Google Classroom dan melihat rekaman ini ya nak ya. Jadi kita akan melanjutkan belajar tentang jenis tulang dan sendi. Kalau yang kemarin kan kita sudah mengetahui ya nak ya, nama-nama tulang yang ada di dalam tubuh kita. Sekarang kita akan lihat pembagian jenis tulangnya. Oke. Berdasarkan bentuknya, tulang kita itu dibagi menjadi 4 nak bentuknya ya. Tulang pipa, tulang pipih, tulang pendek, dan tulang tidak beraturan. Apa saja itu kita cek satu persatu. Untuk tulang pipa, seperti namanya, pipa, dia bentuknya seperti pipa, besar, terus di tengahnya ada rongganya, ya, dia berongga. Tulang pipa terdapat pada tulang paha, tulang lengan atas, terus tulang kering, tulang betis, tulang hasta, dan pengumpil seperti yang ada di gambarnya misalnya ini ya nak ya, yang dikasih tanda lingkaran. Nah, kemudian untuk tulang pipih, dia berbentuk pipih ya. Contohnya ada di tulang dada, tulang rusuk, tulang belikat, tulang tengkorak terutama yang di bagian belakang, sama tulang gelang panggul ya. Dia termasuk tulang pipih. Untuk tulang pendek ini biasanya bentuknya itu seperti kubus nak ya, pendek ya. Biasanya ditemukan di ruas-ruas jari tangan dan jari kaki ya, seperti yang misalnya berikan tanda lingkaran ini nak. Nah, untuk yang jenis tulang keempat itu adalah tulang tidak beraturan, artinya dia bentuknya selain 3 bentuk yang tadi ya nak ya, selain pipa, pipih dan pendek. Makanya dinamakan tulang tidak beraturan. Contohnya ada di ruas-ruas tulang belakang dan tulang bagian depan ini nak. Ada tulang wajah ya nak ya. Rahang atas, rahang bawah. Jadi dia termasuk tulang yang tidak beraturan. Next, untuk jenis dan fungsinya, tulang ini dibedakan menjadi 2, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Untuk tulang rawan tuh biasanya tulangnya lentur atau fleksibel ya. Contohnya ada di bagian hidung. Ini kalau dipegang-pegang ini kayak ada lentur-lentur ya nak ya. Tapi kalau di sistem rangka kemarin kita nggak lihat ya yang kayak gini. Karena kalau di tengkorak manusia, kalau yang dipelajari itu yang terlihat adalah tulang kerasnya. Nah, kalau tulang keras ini termasuk yang menyusun sistem rangka. Kalau tulang rawan yang lentur-lentur, nah nih hidung, telinga, itu masuk tulang rawan, serta ada yang di bagian dalamnya ya, kayak di laring, trakea, bronkus, gitu, dia termasuk tulang rawan. Kalau tulang keras yang seperti kita kemarin pelajari ya, ada tulang lengan atas, tengkorak, rusuk, terus tulang paha, dan lain-lain itu masuknya tulang keras ya, atau penyusun sistem rangka. Lanjut. Kalau kita belajar tentang tulang, kita juga akan bertemu sendi ya. Itu sendi itu apa sih sebenarnya? Jadi sendi itu bisa kita ibaratkan sebagai jembatan karena dia menghubungkan antar tulang sehingga memungkinkan terjadinya gerakan. Ya, Nak ya. Nah, berdasarkan arah geraknya, sendi itu ada beberapa macam. Nah, kali ini kita mengulas ada 5 sendi anak ya. Kalau sendi engsel, dia memungkinkan gerak satu arah. Kalau sendi pelana, dia memungkinkan gerak 2 arah. Sendi putar memungkinkan gerak memutar. Karena satu tulang kayak memutari tulang yang lainnya, bentuknya cincin. Nanti ada videonya misalnya akan perlihatkan secara detail ya, biar anak-anak lebih paham. Kemudian untuk sendi peluru itu memungkinkan gerak ke segala arah. Dia paling fleksibel. Contohnya yang di lengan atas ini, sama yang paha atas ke gelang panggul. Itu termasuk sendi peluru. Terus untuk sendi geser, itu posisinya saling menggeser tulang lainnya. Jadi bentuknya kayak gini, nak. Saling menggeser tulang lainnya. Oke. Kita lihat posisinya ada di mana saja. Nah, letak sendi ya, nak ya. Kalau sendi pelana biasanya di sini, nak.
Nah, ini termasuknya sendi pelana. Yang bagian ibu jari ke telapak tangan, dia maksudnya sendi pelana. Terus kalau sendi engsel tadi ya nak ya, sendi engsel gerakan satu arah, berarti di siku ini antara lengan atas dan lengan bawah, dia engsel, sama yang di lutut itu dia juga engsel satu arah ya. Terus ada sendi geser di ruas-ruas tulang belakang, sendi peluru di sini ya, ini peluru sama yang bagian kaki itu. Kemudian ada sendi putar, ada di bagian antara tengkorak dan tulang leher. Jadi gerakannya satu tulang memutari tulang yang lainnya seperti berbentuk cincin. Lanjut, Miss Lela punya videonya, kita bisa simak bersama biar anak-anak juga lebih paham. Sendi adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Dengan adanya sendi, hubungan antara tulang-tulang tubuh dapat digerakkan. Sendi yang dapat digerakkan dengan bebas atau diartrosis terbagi menjadi 5 sendi. Yang pertama ada sendi peluru, yang kedua sendi engsel, yang ketiga sendi putar, yang keempat sendi pelana, dan yang kelima sendi geser. Sendi peluru menghubungkan antara satu tulang yang mempunyai satu ujung bulat yang masuk ke ujung tulang lain yang berongga seperti mangkok. Sendi ini dapat membentuk gerakan sangat bebas. Contoh sendi peluru adalah sendi antara tulang lengan atas dan tulang belikat, serta antara tulang pinggul dan tulang paha. Adanya sendi ini memungkinkan tulang-tulang tersebut dapat diayunkan ke arah manapun. Sendi engsel mempunyai gerakan satu arah, ada yang ke depan dan ada yang ke belakang seperti engsel pintu. Contoh sendi engsel antara lain sendi-sendi pada siku dan lutut. Sendi ini memiliki ruang gerak yang lebih sempit dibandingkan sendi peluru. Pada sendi putar, salah satu tulang berfungsi sebagai poros dan ujung tulang yang lain berbentuk cincin yang dapat berputar pada poros tersebut. Contohnya adalah persendian yang terdapat di antara tulang tengkorak dengan tulang leher. Sendi tersebut memungkinkan kepala kita dapat memutar, mengangguk, serta menggeleng. Pertemuan antara dua tulang yang berbentuk seperti pelana disebut dengan sendi pelana. Sendi ini dapat menggerakkan tulang kedua arah, yaitu muka belakang dan ke samping. Contoh sendi ini adalah pada pangkal ibu jari. Sendi geser menghubungkan antara dua tulang yang memiliki permukaan yang datar. Prinsip kerja sendi ini adalah satu bagian tulang bergerak menggeser di atas tulang lain. Sendi geser juga memungkinkan tulang bergerak ke depan dan ke belakang. Contoh sendi geser berada pada tulang-tulang pergelangan tangan dan pergelangan kaki dan di antara tulang belakang. Sendi ini merupakan sendi yang paling sering digunakan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Oke, sudah ya nak ya. Tadi ada jenis-jenis sendi dan contoh animasinya. Sekian dari Miss Lela. Besok kita bertemu lagi Selasa depan ya nak ya. Kita akan lanjut materinya. Sekian dari Miss Lela. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.